sahabat yang terkasih, salam berkah di awal pekan di hari Senin ini. Melangkahlah selalu dalam kasih Tuhan, khususnya pada hari ini. Gereja sejagat merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Dan sabda hidup diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Jika di hari kemarin 1 November, wah hari raya semua orang kudus. Pada hari ini 2 November, kita berdoa untuk keselamatan kekal saudara dan saudari kita yang telah meninggalkan dunia ini kembali ke rumah Bapa. Kehidupan itu adalah sebuah anugerah. Kematian adalah misteri. Karena itu dalam perjalanan hidup kita, yang namanya kematian itu pasti meninggalkan kesedihan. Tetapi saya mau katakan, bagi kita orang Katolik, selalu mengabadikan cinta. Cinta yang kita rayakan itu dengan cara mendoakan arwah saudara dan saudari kita, anggota keluarga, anggota komunitas kita yang telah beralih dari dunia ini kembali ke rumah Bapa. Dan memang kematian itu ya misteri, tetapi suatu kepastian. Misteri misalnya kejadian di Prancis, di katedral di sana, di Basilika, bagaimana teroris itu memenggal kepala seorang koster yang namanya Vincent. Senyumnya itu sekarang sudah hilang karena kesederhanaan dia melayani setiap hari di gereja, menjadi seorang koster yang murah hati, murah senyum. Tetapi akhir dari hidupnya itu adalah sebuah misteri. Atau juga saya baru buka Facebook tadi malam, saudara saya sendiri, ya Romo Fridus di paroki saya di Indonesia, dipanggil oleh Tuhan. Inilah misteri kematian. Tetapi saya mau katakan bahwa dalam misteri kematian ini, itu kematian hanyalah diubah. Karena yakin dan percaya Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini, Dia sudah menyediakan, Dia tidak membuang kita. Dan inilah tempat saatnya kita bersiarah, karena di dunia ini dengan dunia baru itu selalu ada hubungannya. Komunitas kita atau persekutuan kita itu, walaupun kematian itu fisik kita memisahkan, tetapi kasih kita dalam doa itu senantiasa tetap bersama-sama. Karena itu sangat indah sekali dalam gereja Katolik. Kita punya tradisi mendoakan arwah orang beriman. Sangat jelas sekali di dalam kitab suci 2 Makabe itu. Bab 12 ayat 43 sampai 46. Kitab Makabe itu masuk dalam kumpulan Deuterokanonika yang khususnya kita orang Katolik. Karena itu kita mendoakan bagaimana Yudas Makabe itu mendoakan arwah dari pasukannya. Sehingga jelas bagi saya dan para sahabat, kita mendoakan mereka. Karena memang alasan yang paling utama juga bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan bagaimana untuk masuk surga itu sendiri adalah orang yang tidak berdosa. Seperti Tuhan Yesus Bunda Maria. Karena itu yang namanya manusia, kita melewati apa yang disebut dengan api penyucian. Atau tempat di mana itu pemurnian jiwa-jiwa orang beriman. Di sana mereka berkumpul. Karena itu membutuhkan doa dari anggota keluarga, anggota gereja untuk keselamatan kekal mereka. Karena itu inilah intinya mengapa kita orang Katolik, khususnya pada tanggal 2 November ini, banyak orang Katolik itu ke kuburan, pergi membersihkan kubur, lalu kemudian pasang lilin dan mendoakan saudara dan saudari anggota keluarga mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dan inilah sebuah kebiasaan tradisi yang sangat indah di dalam gereja. Bahwa kematian seperti yang saya katakan tadi, itu hanyalah diubah. Kita akan bersatu di rumah Bapa. Karena itu banyak sekali kesaksian, banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari umat
bahwa mereka bisa tahu, mereka bisa melihat, walaupun bahwa keluarga itu sudah meninggal, tetapi mereka bisa datang ke gereja, ikut misa seperti biasa. Bagi orang yang punya mata khusus itu bisa melihat. Ini mau menunjukkan bahwa persekutuan ini itu tetap ada. Walaupun secara fisik itu sudah ada bahwa ditinggalkan atau meninggalkan. Tetapi persekutuan dalam iman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan Dia adalah kebangkitan itu sendiri. Kita yakin dan percaya, para sahabatku yang terkasih, kita akan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan ketika kita bersama dalam doa-doa, khususnya bagi keselamatan kekal saudara dan saudari kita. Karena itu, mari teruslah ya berdoa bahwa Santo Fransiskus mengatakan kematian itu adalah sahabat kita. Dan Santo Agustinus juga jelas, yang baik dan yang buruk itu tidak pasti. Tetapi kematian itu adalah sebuah kepastian. Dan jalan ke sana adalah jalan persekutuan di dalam doa-doa kita, khususnya bagi arwah semua orang beriman. Karena itu layak dan pantas dalam liturgi gereja kita mendoakan saudara dan saudari kita yang telah meninggalkan dunia ini kembali ke rumah Bapa. Karena itu teruslah berdoa dan berharap pada kasih Tuhan bahwa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini, hidup adalah sebuah persiapan untuk kembali kepada keabadian. Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.